Jadi kan saat itu ketika gue terjadi badai yang sangat besar ya, soal tuduhan pelecehan gitu kan. Iya kayak ini tadinya fetish. Tapi dalam hati emosi lo marah pasti. Emosi. Ada fase di mana gue emosi dan menyalahkan. Harus ada yang salah di sini. Karena gue merasa situ ya gue gak salah gitu. Karena orang lagi main PS tiba-tiba keluar mata kayak anjing gue kenapa nangis ya. Jadi ketika gue lagi ngerokok dia ngintip nih gue lagi nyakar-nyakar diri gue dan gue gak tahu gue lagi nyakar-nyakar. Makanya gue kalau lagi mandi gue perih ya. Jadi dia tuh nyakitin. KDRT. KDRT. Bokap lo sempat minta maaf gitu mah? Enggak. Tapi momen apa yang membuat lo merasa ya udah gitu, udah kemarahan itu udah nggak penting lagi. Dan bahkan sekarang modelnya gitu, cancel. Rekor baru, salah satu penjara Indonesia yang pernah di-cancel sama masyarakat. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea, hari ini istimewa sekali. Kita wawancara Gofar Hilman alias pergi jauh. Digantian ya, dulu Gofar. Iya. Beberapa tahun kemudian. Baru kita ketemu lagi nih. Soalnya pada saat dia lagi gonjang ganjing, jadi nggak bisa diwawancara. Kita tim Rumpi berapa kali lu pot? Oh iya. Gitu. Kita mah udah tahu pasti nggak mungkin dia ngomong Iya. sekarang gini, tapi pada saatnya nanti. Sekarang saatnya. Tapi kita mau nunjukin foto dulu deh. Seorang Gofar di masa SD. Kelas 6. Kelas 6 SD. Ini SMA. ini SMA. Kurus ya SMA-nya ya. Iya. Pacar berapa waktu itu? Pacar satu. Oh, satu. Selingkuhannya? Nggak ada. Oke. Karena galak banget pacar posesif. Oh. Kalau ada di kelas yang ngelirik, pulang sekolah diinjak-injak sama cewek gua, apa mantan gua gitu. Berapa lama tuh sama dia? Lama mbak, Hah? 2,5 tahun lah. 2,5 tahun. Iya. Habis itu baru. Abis itu nggak pernah pacaran lagi sampai 2000, kan dulu SMA 2001 ya. Sampai 2005, karena gua merasa dia kayak Menghantui. dia kayaknya tetap buat gue deh. Merasa bahwa dia soulmate, masih belum bisa move on. Iya. Terus tuh orang kemana sekarang? Iya, gue pernah pacaran, cuma kayak dekat sama cewek. Nah, cuma nggak pernah mau pacaran. Oh, yang komitmen gitu nggak pernah? Nggak mau, ya. 2005 atau 2006 baru ada pacaran sekali komitmen. Komitmen. Ya. Kira-kira karena ngerasa bahwa dia lah kayaknya gitu. Iya kayak Nggak ada lagi. nggak ada selain lagi, dia. nggak ada lagi gitu. Jadi lu yang diputusin? Nah, anehnya adalah kita nggak tahu putus apa enggak gitu. Oh, karena nggak ada closure-nya jadi bingung gitu ya? Karena dia pindah, terus gue tetap stay di Jakarta dan karena keluarga dia nggak setuju sama gue ya kayak semua keluarga nggak setuju sama gue deh. Itu dari sejak SMA bahkan ya. Astaga. Jadi ketika ada, kalau sekarang ya mungkin 10 tahun 15 tahun lalu lah ya ketika ada keluarganya cewek gue yang gak suka sama gue udah biasa mbak. Oh. Karena gue bilang sama dia gak apa-apa, justru dia lagi berperan sebagai orang tua. Oh. Dan gak usah benci sama ibu bapak lu. Oh gitu. Ya one day lu punya anak dan deket, anak lu cewek nih, deket sama cowok kayak gue, lu juga pasti akan berperilaku yang sama gitu. Tapi itu juga tidak merubah lo menjadi apa gitu. Ya buktikan aja gitu, tetap sayang sama anaknya gitu kan. Oh, Iya. walaupun penampilan. Iya. Iya. Gitu. Nah, ini berikutnya. Iya. Nah ini SD juga, ini sama bokap nih. Ini apa? Almarhum bokap. Itu di tengah adik gue mbak. Oh, adik cewek ya? Ada cewek. Cewek. Ada cewek sama paling kecil cowok. Oh gitu. Iya. Oke. Nah, Gofar tuh dulu ya. Kalau lihat lu dulu tuh kayak apa sih Gofar dulu? Anak yang aktif kah? Emang udah kayak gini kah dari dulu? Udah suka musik? Bangor kayaknya mbak. Bangor. Dari SD tuh bangor banget. Bangornya gimana? Ngerjain orang gitu-gitu mbak. Dari kecil tuh suka banget ngeprank. Oh. Jadi emang
jahilnya tuh emang nggak keturunan. Tapi gue nggak kelihatan ya. Sini kayak bukan baik-baik aja gitu. Kayak ada perpusat. Iya, gitu. Ternyata enggak ya. Suka ngeprank dari dulu tuh, suka ngeprank banget dari kecil banget, suka jahil banget. Bahkan waktu SD gue tuh punya sebutan nickname dari teman-teman adalah kompor. Karena Suka ngomporin orang. oh, bukan gue ternyata. Iya. Jadi kalau misalnya sekarang ada yang manggil gue kompor, oh ini teman SD. Oh. Iya. Kayak contohnya lo ngomporin gimana misalnya? Misal apa ya, gampang mengkambing hitamkan orang gitu kan. Terus tapi maksudnya tuh bercanda, Mbak. Misalnya nggak pengen ngerjain si A nih ya, kita buat isu gitu. Oh, Iya. ada yang dendam nggak sama lo? Nah, ada, cuma besokannya baik lagi. Oh. Kan. Contoh kecil suka ngepranknya gini. Kan ada yang dulu persami ya, perkemahan Sabtu Minggu. Nah, kebetulan kan biasanya itu orang-orang persami kan di Ragunan atau enggak di Cibubur ya. Nah, karena mungkin sekolah SD gue nggak modal saat itu, kita tuh persaminya di sekolah. Oke, ya terus? Api unggun di lapangan, tidurnya tuh di meja-meja yang disatukan gitu kan, di kelas. Nah, memang ada rules bahwa kalau memang terlambat bangun dan siap-siap, push up. Oke. Dia pramuka gitu kan, ya. Jadi, kalau bangun tuh masuk, geragas. Nah, gue tuh entah kenapa bangun jam 2. Nah, ketika bangun jam 2, kok gue bangun sendiri, gue gak bisa nih bangun sendiri, gue harus bangun orang lain gitu kan. Gue malam nih. Itu malam. Nah, terus? Terus kan jam 5 pagi gitu kan. Terus sosok pakai anduk gitu kan, itu masih kelas 4 atau 5 SD gitu ya. Pakai anduk gitu kan. Terus bangunin temen, ayo cepet kamu. Dia langsung lari mandi. Terus mulai, kok belum ada siap-siap. Terus gue tidur gitu. Ya, jam 2 malam gitu. Sayang banget ya dia ternyata. Tapi ya selain dia Bangor, katanya kamu dari SD juga udah jualan. SD apa SMP? Sebenarnya SMP juga sih. Tapi SMA yang lebih, kalau SMP tuh iseng-iseng kartu basket gitu. Oh, kalau yang jualan plastik di Oh, itu SMA. plastik di situ. SMA. Oke, itu ceritanya gimana sih? Butuh duit atau gimana? Butuh duit buat bayaran sekolah. Kenapa? Uang sekolahnya kemana? Ada apa? Kenapa? Karena ada beberapa fase di mana tuh orang tua lagi drop banget lah. Jadi mau nggak mau beberapa bulan bayaran tuh harus nyari sendiri. Gitu, salah satunya adalah jualan plastik atau jualan apa aja lah, yang penting jualan. Lu bisa sampai ketemu ide bahwa lu jualan plastik di masjid buat tempat orang naruh sendal atau sepatu tuh gimana? Nah itu karena waktu itu gue ngerasanya ya, kok ketika di masjid sholat Jumat ada satu booth penitipan sendal, seakan-akan tuh memonopoli gitu. Kenapa? Lu nggak boleh. Lu mau nitip sendal di situ nggak boleh. Tapi kenapa harus dia gitu kan? Kenapa nggak ada? Orang nih dong. Iya. Kenapa harus ada itu? Gak, gue mikirnya saat itu ya. Ini Gitu. nggak apa-apa. Nah, akhirnya gue tanya nih, sama Bayar duit. bayar. Akhirnya gue nanya nih sama guru ngaji gue, Mbak. Kalau kita bawa nih ya sendal kita dalam keadaan bersih, maksudnya dibungkus plastik yang bersih gitu kan, terus taruh di samping sejadah kita, boleh nggak sih? Boleh banget. Jualan plastik. Nah, laku tuh Mbak plastik gitu kan. Oh boleh ya gitu. Iya kata guru agama saya sembari ngasih pandangan gitu kan. Kata guru agama saya tuh boleh, jadi nggak usah taruh sini. Edukasi. Iya. Nah akhirnya saya diusir gitu. Gara-gara yang penetapan sendalnya kayaknya kok profitnya kurang hari itu. Lalu plastik lu lebih murah daripada sewa. Banget. Kan 500 perak saat itu jual. Terus sewa keluar itu berapa? Dia 1.000. Gila. Jadinya kayak udah. Oh, terus akhirnya lu diusir. Serius diusirin masih? Diusir. Diusir di mana? Enggak, bukan diusir sih, enggak literally, tapi lebih ke yang tempat yang jaga penerimaan sendalnya kayak Sono lu, ganggu gua aja gitu kan. Jadi gak enak sendiri. Iya, karena dengan plastik praktis banget Mbak. Iya. Nggak nunggu gitu kan, kita kupon gitu kan, nunggu lagi gitu kan. Kalau plastik kan langsung aja. Jadi berapa lama lu bertahan jualan plastik itu? Nyari masjid lain, jadi cuma 3 masjid doang, 3 minggu lah. Karena diusir terus. Tapi dari hasil itu bisa bayar uang sekolah berapa bulan? Satu bulan. 1
bulan. 1 bulan. Dulu tuh 2 bulan. Dulu tuh 1 bulan sekolah negeri di SMA 3 bayarannya sebulan banyak banget, 45.000. Terus lo dapat berapa sebenarnya? 100. Terus sisanya lo ngapain? Ya buat jajan aja. Pinter deh cari duit dari kecil udah pinter cari duit. Hebat lo ya kan? Kalau rutinitas sehari-hari, ya kalau sekarang nih, ini kan umurnya udah tidak muda lagi. Iya. Kan? Ada perbedaan gak sih? Atau rutinitas lo yang paling menurut lo tuh paling gila gak bener banget sih rutinitas dulu. Dari mulai bangun pagi sampai tidur malam, tuh ngapain aja? Maksudnya bangun jam berapa, tidur jam berapa, ngapain gitu? Sekarang ini. Iya. Kalau Yang normal deh, yang normal dulu. kebetulan emang morning person, Mbak. Oh gitu? Banget. Jam berapa bangun? 7:30. Maksimal itu 7:30. Oke, terus? Maksimal. Setengah 8. Terus ngapain? Ngopi Ngopi. sambil main PS. Oke. Sampai Wajib. jam- Main PS itu minimal setengah jam. Oke. Iya. Terus? Besok kantor. Kantor. Oke. Kantor biasa sampai malam tuh, sampai jam 7 jam 8 balik lagi. Balik ke mana? Balik ke rumah. Oke, bener nih baliknya ke rumah. Nah. Ajab-ajabnya kapan? Nah, ini dia nih yang orang salah kaprah, Mbak. Orang-orang bahkan pacar gue sekarang itu ngira gue tuh party animal banget. Padahal ketika dia udah jalan lama sama gue nih, dia ternyata tahu, oh ternyata Gofar tuh kalau misalnya party sering kali adalah kerja. Artinya tuh kerja. Ngapain aja? Nah, misalnya kita bikin event atau nggak jadi lead karaoke gitu kan. Bahkan dulu itu sering party karena ada job bukan MC, Mbak. Gue jadi kayak LC gitu. Tapi mereka bilangnya adalah icebreaker. Oke. Dan fenomena icebreaker ini udah lumayan lama dijalanin sih, Mbak. Contohnya, kalau di perusahaan besar itu, kalau lagi gathering misalnya sebelum MC masuk, gue tuh masuk dulu untuk kayak tol-tolan, ngeceng-ngecengin orang. Iya enggak ya? Enggak, pagi kayak gitu. Tahu gak gitu sebelum diisi masuk? Ada sendiri ya? Lebih ke tol-tolan aja pokoknya. Oh, oke. Nah itu kayak icebreaker. Berisik. Emang. Lapar banget tuh ya. Terus? Nah, dan itu tuh merambat kemana-mana. Misalnya kayak ada direktur apa gitu kan lagi mau minum-minum di bar mana gitu kan, tapi ngajak kolega-koleganya yang lain gitu kan. Nah, gue diundang Untuk? seakan-akan kenal dia, gue dibayar untuk ngibur mereka kayak ngelawak-ngelawak aja. Oh gitu? Iya. Tapi kan kalau gitu kan lo mesti kenal dong personel-personel yang lo undang ini atau Enggak. perlu? Gue memposisikan diri gue adalah sebagai orang yang pengen kenal. Oh gitu? Jadi banyak banget obrolan yang terjadi kan. Oke. Karena gue awam dengan mereka. Oke. Obrolannya apa tuh? Banyak sih, Mbak. Akhirnya gue tau rahasia-rahasia, oh ini. Sih nggak bener. Nah, akhirnya tuh, Jawab lagi. Gue lo pengen tahu dong, kau kan nggak pernah datang pacar kayak gitu. ini akhirnya adalah ternyata tuh banyak banget orang yang apa ya, unik gitu ya. Contohnya? Contoh unik tuh apa ya, yang kita nggak tahu gitu kan. Maksudnya tampilannya purpose banget, cuma bangurnya luar biasa gitu kan. Oh jadi gimana model pertanyaan lo tuh kayak gimana? Siapa yang gitu kak? Siapa yang di sini yang gitu? Enggak, kayak personalnya kayak gitu. Kayak sekarang kita ngobrol ya. Persis kayak gini. Dan mereka senang tuh? Seneng. Oh, jadi lo nanya kan? Tapi dengan lawak-lawak. Bapak berberapa gitu? Sering pak sempat gitu? Enggak nanya umur sih. Oh nggak nanya umur? Iya, nanya kayak apa, sibuknya di mana, kerjanya apa. Terus lu tahunya Bang War dari mana? Nah, akhirnya kan mereka kan cerita-cerita tuh dari yang formal, pembukaan pertanyaan yang formal, lama-lama informal pertanyaannya. Contohnya gitu pertanyaan informal. kan. Contohnya, misalnya kesini tuh, ini bini gitu kan? Enggak, iya. Oh, open marriage ya? Enggak. Bini taruh? Ya, nggak mau tahu juga sih, iya gitu. Terus akhirnya melebar kemana-mana gitu. Ya ampun, gak ada yang mau hire gue jago loh. tapi itu udah lama sih, Mbak. Itu dulu ya? Iya. Umur berapa tuh dulu waktu Ya 5 masih di radio? 5 tahun, iya bener, masih di radio. Oke, dan itu malam biasanya memang aja? Malam pasti. Dan sekarang ini ya gue suka minum, cuman sekarang ini lambung dan lever gue persiapan untuk kerja aja. Jadi Lambung dan lever untuk kerja? Jadi kalau misalnya emang gak ada apa-apa, mendingan di rumah main PS, Mbak. Bahkan sampai cewek gue tuh bingung banget, lu bikin olahraga? Enggak, males, lagi gak ada kerjaan. Mungkin karena cewek lo
jadian malu ketika lu udah tua kan? Betul masih muda. Betul juga sih. Tapi dulu emang lebih sukanya adalah ke rumah teman dan ngumpul gitu. Oh. Dibandingkan keluar, terus kayak hura-hura di luar gitu. Lebih sukanya main di rumah teman, main PS. Dari dulu suka main game, Mbak. Sampai sekarang tapi ritual itu masih ada tuh main PS itu. Tapi bedanya sendiri ya, Mak. Ya, Mak, kalau nggak sama cewek, mancing gue lah. Hah? Sama, Main PS mancing? nggak ditemenin aja. Oke, begitu. Karena dia ada dia gitu kan, kayak merasa ditemenin gitu. Oke, baiklah. Oke. Sekarang, tapi begadang kalau ada kerjaan aja? Enggak. Ya kalau ada kerjaan sih. Oke. Atau kalau lagi nggak bisa tidur aja. Yang berikut ini ada foto nih kita mau nunjukin. Kamu posting ya. Ada postingan yang ini. Terus captionnya bunyinya adalah kita emang nggak akrab-akrab amat Pak. Tapi doa buatmu nggak pernah putus sampai sekarang. Kenapa lu nggak akrab-akrab amat? Ya karena nyakitin ibu gue zaman itu. Zaman itu? Iya. Umur berapa tuh? SMP lah ya. SMP. Sampai dalam hati gue bilang gue mau jadi dia. Gitu. Jadi dia tuh nyakitin. KDRT. Ada yang KDRT. Jadi sampai sekarang gue berjanji sama diri gue nggak akan mukul cewek. Bukan karena dia cewek, tapi karena gue sayang sama dia. Tapi kalau misalnya lagi di jalan, tiba-tiba ada orang nggak kenal cewek itu mukul gue balik pasti. Ya itu yang mereka mau kan, equality kan. Iya. Iya, gue mukul. Gue nggak pernah mukul cewek karena emang gue sayang sama dia. Gue sayang sama teman-teman gue sayang sama adik gue sayang sama pacar gue nggak pernah mukul mereka dan janji nggak sampai kapanpun gue nggak mau mukul mereka karena gue sayang banget. Gitu, bukan karena di cewek ya. Gitu. Jadi ya karena mungkin bekal yang karena gue ngeliat bokap kayak gue jadi dia nih. Tapi kan itu dulu pas ketika lagi bokap lagi wah gitu. Akhirnya kan dia berubah dan ya udah. Tapi lo pernah lihat langsung sendiri? Ya mungkin hampir tiap hari. Traumatis gak sih? Untuk anak umur SMP pada saat? Oh banget. Sampai apa? Sampai ngeliat apa ya, bunyi gebrak di kita itu kaget gitu. Iya. Terus kapan akhirnya ya hubungan mulai membaik? Nah membaik tuh ketika kita tuh jarang ketemu. Justru membaiknya adalah sebelum dia ajal meninggal, justru kita kayak sering kontekan lagi, masif banget kontekan hampir tiap hari gitu. Kita tuh SMS terus gitu. Tapi ya ternyata mungkin ya udah pertanda kali. Jadi berapa lama kurang lagi sebelum abang meninggal? Mungkin sekitar 2 bulan. 2 bulan? Iya. Itu teleponan terus, WhatsAppan, bukan WhatsAppan belum ada ya. SMS lah. SMS. 2007 ya itu ya. Iya, kalau nggak salah. Tapi lu sempat ngomong? Atau lu sempat nanya? Kenapa sih lu gitu? Enggak. Karena dia udah tahu dia salah. Dan dia pengen mengubah itu semua. Mungkin dia bilang udah terlambat karena aku udah kadung gede gitu. Dan tugasnya dia yang gue baca saat itu adalah dia pengen memperbaiki dan pengen ya biar gue jadi bapak aja gitu. Dan gue menghargai itu sih. Jadi gue sering bilang sama teman-teman gitu kan, ketika lu berantem sama orang tua gitu kan, secaur-caurnya dia, secaurnya lu bagaimanapun lu tuh biologis yang nggak bakal bisa dipisahkan. Iya, jadi ketika dia masih hidup, lu treat dia sehebat mungkin deh, sesayang mungkin gitu. Jadinya ketika udah telat kan, Ya, jadi iya gitu. Bokap lu sempat minta maaf gitu nggak? Nggak. Tapi momen apa yang membuat lu merasa ya udah gitu, udah kemarahan itu udah nggak penting lagi? Ketika gue tahu bahwa bagaimanapun dia nggak bisa lepas gitu dari gen gue, nggak bisa lepas dari gen dia. Kapan itu? Pada saat apa? Itu apa ya? Ketika bokap udah mulai ngajar ngaji tapi non profit gitu, dia tuh kayak ngajar ngaji buat ex user narkoba dan ex narapidana, tapi dia sama sekali nggak mau dibayar. Dari situ ngeliat lah, Lu ngeliat? iya kayak ini, wah dia emang dia tahu dia pengen mengubah diri dia sih, Yang tanpa kata-kata. tanpa kata-kata, dan nggak apa-apa, gue respect. Umur berapa lo waktu itu? 2007 tuh udah 20-an. Iya 20-an. 20-an. Siapa duluan yang ngomong ini? Apa? Siapa duluan yang halo-halo? Dia. Dia? Iya, sebenarnya kita ketemu kadang-kadang setahun sekali, cuma lebaran doang gitu kan.
Abis itu udah enggak. Gitu. Terus? Jadi kadang-kadang ketemu cuma setahun sekali, tapi nggak pernah SMS, nggak pernah apa gitu, jarang sekali. Jadi kita tahu bahwa itu lebaran formalitas doang gitu. Nah pas lagi akrab-akrab itu teleponan bertiap hari tuh, Mbak. Pagi siang malam terus-terusan. Pagi siang malam. Iya, selama 2 bulan. Masih ingat nggak? Apa tuh pertanyaan yang standar yang selalu ditanyain? Dia pengen ditraktir makan ayam Cianjur. Udah sampai belum? Belum. Karena dianya udah keburu meninggal. Sakit jantung. Nyesel lah. Karena pas gue punya waktu dia enggak. Pas gue enggak, dia ganti-gantian lah gitu. Terus dia sempet ngomong apa nggak tentang lo gitu misalnya? Dia bilang kayak gue bangga lu udah punya gaji sendiri gitu. Kan. Faktor gue dong gitu. Ya udah ayo di mana? Ayam Cianjur siap gitu. Itu Iya. apa yang mirip lo sama bokap lo, apa yang mirip? Banyak Apa? banget. Batunya, keras kepala, marah-marahnya gitu. Anger management gue tuh jelek banget, Mbak. Tapi sekarang sih, ya gue bisa bilang udah jauh lebih baik lah. Ya, itu bokap banget. Dia mungkin membuat lo sadar ya. Gak mau kalahnya, itu bokap banget. Terus ada bokap lo tipe yang suka kasih nasihat gitu gak sih? Lo nanti gitu, lo jangan gini atau gitu. Enggak, gue gak pernah mendapatkan itu. Sampai 2 bulan terakhir itu juga gak? Enggak. Gue inget banget, cita-cita dia tuh waktu gue kecil, dia harus jadi drummer ya. Siapa dari kesampaian gitu kan, bikin band ya, mau meskipun band-bandan lah. Ya, tapi sebenarnya kayak ada satu cita-cita dia yang gue penuhin lah. Di 2 bulan itu pagi siang malam ngobrol curhat-curhatan gak? Curhat-curhatan. Iya? Iya, tapi yang penting Mbak, kayak misalnya kayak tetangga lagi apa gue sih gitu. Ih, Iya, iya gitu. iya kayak temen. Itu mas, ini kok gue gak pernah mendapatkan ini seumur hidup gue ya. Momen seperti ini gitu. Ya gitulah. Nikmat banget. Iya nikmat banget. Kayak ada, oh berubah, kita akan deket lagi nih, kita jadi akrab lagi nih gitu lah. Cuma ternyata lo tau bahwa dikasih waktunya cuma 2 bulan. Nah itu dia. Ada saat apa lo tau waktu meninggal? Gue tau ada di situ. Sebenarnya dia tuh ketika dia sempat drop dulu ketika lagi mimpin sholat Jumat. Gitu sempat drop, terus kita sempat teleponan, coba jantung, terus tiba-tiba kita janjian di Bogor lah ya, pas mau jalan ada keluarga yang Sukabumi aja, tapi kok nadanya lirih nih, udah gak enak tuh di jalan tuh, pas kita di rumah sakit ya udah pasti meninggal. Pas dimandiin tuh gue ngomong bokap gue ya, kita akhirnya ketemu ya, cuma di dalam keadaan yang beda. Iya, sama dimandiin. Berat banget buat anak laki kehilangan bapaknya. Iya, berat lah. Apalagi bokap itu tuh keras banget sama gue Mbak. Kalau sama kakak gue tuh sayang banget gitu. Jadi kan biasa gitu ya kalau dari keluarga. Kalau bokap pasti ke anak cewek, kalau nyokap ke anak cowok gitu katanya. Apa yang paling berat pada saat itu? Sedihnya tuh ya sedih kehilangan berat. Apalagi yang buat lo tuh kayak aduh, sedihnya susah gitu untuk di. Kita belum sempat minta maaf satu sama lain. Lo minta maaf? Ya karena mungkin nggak bisa menjadi apa yang dia mau kali. Mungkin dia punya sesuatu yang diidam-idamkan, ini namanya juga orang tua ya, gue pengen anak gue gini deh, gue pengen anak gue gitu deh gitu kan. Mungkin nggak bisa kali, butuh juga batu juga. Kok kali sih? Waktu itu lo pengen minta maaf apa? Iya pengen minta maaf itu, gue tuh nggak bisa jadi apa yang lo mau. Kita nggak akrab kayak gini gitu kan, kita sama-sama batu nih. Ya nggak ada yang memulai obrolan, kita ketemu cuma lebaran doang dan cuma kayak formalitas doang, hahaha hihi, maaf lahir batin, kita makan ketupat, udah sorenya gue balik gitu. Apa yang biasanya paling berat kan karena ada penyesalan ya. Yang satu nggak bisa minta maaf, saling memaafkan itu belum sempat. Ya belum sempat. Apalagi? Sepertinya paling gede sih itu. Paling gede. Paling gede itu. Akhirnya gimana lo melewati itu supaya itu nggak terlalu membebani lagi? Apa ya? Ya mencoba mengikhlaskan aja sih. Meskipun secara teori itu kan berat banget ya. Tapi kan ya bagaimanapun juga dia udah nggak ada gitu kan.
hal-hal yang baik yang harus kita lakukan adalah ya baik sama orang aja ternyata gitu. Baik sama orang aja. Baik sama orang aja. Gue berpikir bahwa kalau kita larut dalam sebuah kesedihan dan aduh sayang ya, coba nggak ini, coba itu ya, coba gue bisa minta ini, coba kita bisa akrab. Wah nggak berat tuh mbak. Untuk menembusnya gue harus baik aja sama orang. Gitu. Tapi apa yang terjadi pada saat lo ya ada penyesalan itu? Ngapain? Nah, gue tuh lumayan gampang move on sih mbak, sebenarnya mbak. Karena syarat move on adalah ketika kita bersedih, ya kita emang harus sedih. Iya. Gak bisa tuh ketika lagi sedih, teman kita baru putus nih, everything's gonna be alright. Itu bullshit. Dia lagi sedih. Kata-kata yang harus kita ucapkan adalah nangis lo, pol-polin nangis lo udah. Mau kurung diri asal tidak menyakiti diri lu, sok. Gitu kan. Itu yang paling benar. Nah, akhirnya gue kasih deadline dalam diri gue harus sedih berapa lama dan udah move on. Berapa lama? Setahun mungkin ya. Kalau putus mah 2 minggu mbak sedihnya. Iya lah. Masih banyak ikan di laut dosa. Tapi kami ini bokap orang. Iya. Anda meninggal. Iya. Kalau mau ngomong apa juga udah nggak bisa kan? Nggak bisa. Soalnya udah mana? Lu mau ketemu lo bersentuhan kan nggak Nggak bisa. bisa. Gitu kan? Iya. Ini bukan berat. Iya berat banget. Jadi ya udah. Kayak ya kan coba ini ya coba itu nggak bisa. Terus setahun. Menyelesaikan mbak. Setahun mbak. Setahun. Setelah kan lo harus kerja gitu. Lo harus menghibur orang. Nah, mungkin Mbak Feni lebih berpengalaman lah daripada daripada gue. Gak maksud kita sering banget Mbak, sebelum depan kamera kayak gini, tiba-tiba ada sebuah kejadian yang bikin kita drop gitu. Tapi kan kita harus bukan fake ya, tapi lebih ke switching mood nih. Ya, mengelola emosi kita. Nah, ya itulah. Jadinya ya pinter-pinter aja meskipun drain energinya luar biasa kan. Contoh Mbak Feni nih syuting rumpi gitu kan, lagi nggak ada masalah sama ada masalah kan kayaknya lebih gitu kan. Pada lebih, saat gue syuting gue nggak inget. cuma tapi drain energi tuh Iya sih. ini banget, lebih capek. Jadi lo nangisnya kapan? Nah gue jarang nangis Mbak. Katanya nangis aja, sedihnya kan nangis. Enggak. Itu kalau misalnya teman putus. Halo lu? Iya, kalau gue tuh nangis mbakku meninggal. Pacaran pernah nangis. Terus nenek gue meninggal gitu. Jadi lu lebih nangis ketika mbah mana yang meninggal? Iya. Tidak bapak lu meninggal lu gak nangis? Kenapa? Karena waktu itu Oh, kecil. pas bapak gue meninggal nangis. Terus pacaran pernah nangis. Lebih keribet gitu. Gimana sampai nangis? Gitu maksudnya ini ada masalah yang kecil tapi gede banget gitu kan. Kayak udahan gak sih gitu, lebih ke situ lah. Jadi sedihnya tuh lebih kayak keingat. Ingat ya. Ngomong gitu. Iya, bengong. Pas ada masalah kemarin nangis gitu kan. Ada beberapa part gue nangis loh. Iya. Oh, kalau nangis di mana sih? Kalau cowok tuh nangis di mana sih? Kemana sih? Kalau cewek kan ya kita nggak tahu ya kadang-kadang. Blar gitu. Cowok tuh Gue di kamar. ada momen tertentu. Lagi pengen aja. Kadang-kadang kalau misalnya lagi kangen nangis nih mbak, gue tuh Nangis. iya, gue tuh nangis aja di kamar. Gue udah lama gak nangis nih, nangis aja gitu. Ngomong banget. Kayak kali kangen banget nangis mah nangis aja. Dan nggak ada yang salah sama itu sih menurut gue ya. Jadi udah setahun, abis itu udah tinggal ya mengenang hal yang manis aja. Ya manis-manis aja lah ya. Jadi ya Rice Family kita treat sebaik mungkin. Rice Family yang masih ada. Ya. Respect. Oke, next yang berikutnya. Foto ini. Oh itu Kalau sama. lihat foto ini, kalau lihat foto ini. Iya. Apa? Itu Apa yang lagi berkecamuk di sini? kawan-kawan gue sih. Rasanya ya ketika lihat foto ini, perasaan lu sekarang lihat. Perasaan gue adalah langsung flashback ke zaman dimana kita kerja tapi fun banget gitu. Itu yang lu inget ya? Iya. Lu gak inget pada saat lu dikeluarin? Biasa aja sekarang mbak. Sekarang biasa aja. Sekarang biasa aja. Oke. Ini ada caption lo. Nih bawa foto itu ya. Iya. Bermula dari kios besar 2 kali 3 meter, lalu Iya. pindah ke Kemang, patungan sewa ruko,
kami menyewa cuma ruangan bawah karena nggak punya uang. Teringat saat pertama kali lolos berdiri masih dengan keterbatasan dana, maka gue nawarin diri untuk jadi shopkeeper. Mengendarin dia butut, ngangkut cetakan paper bag, ya kan? Senang, sampai detik ini pun masih senang. Sini gue mau ucapkan terima kasih buat lolos karena telah menjadi ruang bermain besar 10 tahun. Nah akhirnya gue memutuskan menjadi pasif dan mengejar mimpi gue sendiri. Dan terima kasih lolos live ada arti perbedaan yang amat sangat besar antara pertemanan dan Itu penting. tentang cacian, hinaan, dan fitnahan adalah energi utama gue untuk terus berusaha membuktikan bahwa gue tidak bersalah. Terus berusaha sampai sekarang. Masalah ini, masalah berikutnya atau kerikil dan pembatuan yang akan menyerang, mudah-mudahan pihak yang tidak berusaha tergerak hatinya untuk menyelesaikan masalah yang ada. Terima kasih untuk semua. Sampai jumpa di situasi yang love. Perasaan menulis ini lagi ya. Apa suasana batin lu pada saat lu nulisin Emosi. Ada fase di mana gue emosi dan menyalahkan. Harus ada yang salah di sini. Karena gue merasa saya tuh ya gue gak salah gitu. Kok bisa jadiin ke gue gitu kan? Ini pasti ada sesuatu yang gue harus menyalahkan orang lah. Gitu. ada yang salah. Lu sih, lu kenapa? Iya. Padahal Lu mah. kenapa nanya-nanya gue tahu ngeluarin gue? Iya, tapi ternyata energi itu tuh jauh lebih terkurasi gila ya. Padahal kan ada satu yang harus kita selesaikan adalah masalahnya ya. Bukan mencari siapa yang salah dan kita sering lupa akan hal itu. Iya, jadi ada satu fase di mana gue nyalahin orang gitu. Kayaknya nih gitu. Ini jujur. Ya kan ada beberapa hal tuh yang lu kesel. Iya. Iya, dan itu wajar. Lu masih sebel, masih menyimpan ganjalan, lu ada kemarahan, tapi lu memutuskan deh gue telan aja deh sekarang. Tapi sebetulnya masih ada nggak sih kemarahan itu ke beberapa orang? Ada nggak? Masih ada nggak? Sebenarnya lu marah mas? Enggak. Sekarang ya? Sekarang? Enggak. Gue enggak marah tapi lebih ke menyayangkan sekarang ini ya. Menyayangkan aja dulu. Kenapa sih lu gitu kan gitu amat? Kenapa sih lu gitu amat? Iya. Baik, gitu. Masih berteman nggak? Sama siapa nih? Ya sama yang lu sayangkan kalau begitu amat. Gue sih menganggapnya kayak biasa aja. Ketika dia nggak nganggap gue temen ya itu urusan dia sih mbak. Oh urusan dia. Oh, Tuh. gue bilang sih ke beberapa orang ya dan beberapa channel gitu kan. Ketika gue di jalan, jadi kan saat itu ketika gue terjadi badai yang sangat besar ya soal tuduhan pelecehan gitu kan, banyak banget teman-teman gue yang sayang banget saat itu lu nggak langsung telepon gue menanyakan kan, ya lu kenal gue dong, harusnya lu nanya gue, Fak emang bener Fak, lu bisa tahu cerita dari Sisi yang lain. sisi yang lain, gitu. Dia langsung berkuar-kuar, tapi ya balik lagi itu hak dia, gitu. Nah, tapi ketika gue ketemu sama dia, sama mereka yang mencaci maki dan ya menyudutkan gue, ya gue akan tegur sih, Mbak. Tetap akan gue tegur. Perkara dia nggak negor gue balik, Itu ya urusan dia udah. Ini mungkin buat yang nggak tahu ya, 2021 ya. Iya ya, 2021 kalau salah. 2021 bulan Februari. Juni. Ada sebuah tweet orang perempuan begitu ya yang menuding sudah mengalami pelecehan Ya. yang dilakukan oleh Gofar. Gitu. Dan karena Gofar ini adalah orang yang amat sangat terkenal terutama di sosial media gitu ya dengan karakter ya apa ini image ya. Ya, persona mungkin ya. Persona gitu. Ya. Apalagi pada saat itu lu baru aja cerita bahwa lu pernah apa sih istilahnya ya? Ya melindungi cewek Melindungi gitu. cewek berapa ratus? Ya itu ditanya masih Arul Lasso. Iya, jadi rame kemana-mana. Iya. Salahnya gue sih mbak, sebelumnya mungkin salahnya gue. Gue ini salah apa enggak ya, gue ngerti. Dan sampai sekarang juga nggak paham. Saat itu ya, gue merasa bahwa apapun yang ditanya gue akan jawab. Oke. Even itu hal-hal yang sangat privacy dan personal. Karena gue gak mau menjadi sesuatu yang berbeda di depan dan belakang kamera. Gitu. Pengen jujur aja. Ya, personanya dia sebagai laki-laki yang bebas merdeka. Uhuy. Iya, tapi ujung-ujungnya sebenarnya kalau mereka sadar, gue tuh agak memberikan edukasi sih mbak. Bahwa ya nggak usah kayak gini. Kalau tuh memang usah contoh. Ini salah satu yang di Tonight Show tuh, gue tuh ditanya dan itu dipelintir sama orang gitu kan. Soal yang lu bener Far, lu ngiduri orang gitu kan. Meniduri status. Iya, ketika umur 20 gitu kan. Ya. Iya saat itu, ya lagi bodoh-bodohnya, umur 20 sekarang gue 40, 20 tahun yang lalu gitu mbak. Lagi bodoh-bodohnya. Lagi bodoh-bodohnya dan jujur aja
Gue bilang ke orang-orang, gue tidak mendapatkan pendidikan seks. Gue mencari sendiri, gitu. Gue mencari apa itu sexual intercourse, gitu. Gue mencari sendiri apa bahayanya apa enggaknya, gue juga nggak tahu, gitu kan. Nah makanya endingnya gue bilang, ketika lu sekarang, gue mau menjudge orang-orang, tapi ketika lu tahu lu sexually aktif, lu harus bertanggung jawab sama diri lu. Minimal lu cek darah, STD, kayak chlamydia, GO, apa segala macam, HIV, lu cek. Jangan sampai lu nggak tahu keadaan diri lu sendiri, yang pada akhirnya secara tidak sengaja lu menularkan ke orang yang lu sayang, gitu kan. Nah, gue bilang gitu mbak, kalau lu sexually aktif, lu cek diri lu cek rutin. 3 bulan sekali. Iya pesannya gitu. 3 bulan sekali. Bahkan pernah gue kerjasama. Karena gue sering ngomong gitu, ada sebuah klinik lah akhirnya. Kita kerjasama nih di sosmed gitu kan. Soal pentingnya tes HIV. Ketika gue ngepost kayak gitu, kalau ngetes berarti melakukan dong. Ya enggak juga. HIV itu bisa nggak harus sexual intercourse kok. Bisa dari mana aja. Nah, gue ngerasa mbak saat itu ya, gue punya corong yang lumayan luas. Kalau gue berbicara tentang fenomena yang terjadi saat ini dengan cara gue, mungkin bisa diterima. Karena Gen Z sekarang nggak bisa, lu nggak boleh gini, ya kenapa nggak boleh? Harus ada perbandingannya mbak. Dan makanya gue menciptakan kebodohan gue supaya lu nggak ngelakuin. Tapi kalau lu amit-amit udah bablas, ya ada lu ada tindakan preventif gitu. Mungkin lu kurang menekankan kata kebodohan gue itu kakek. Gue selalu bilang sih mbak. Gitu ya? Iya. Mungkin soalnya orang udah pikir jadi 100 perempuan. Enggak, karena orang itu sukanya ya kita Yang kan, membahas. iya kita kan hidup di dunia headline. Iya betul juga. Iya, yang dipelintir di TikTok, di Reels itulah yang mereka percaya tanpa lihat video seluruhnya gitu. Jadi persona itu kemudian seolah-olah linier. Iya, tapi ini kan gue terlalu naif mbak ya. Naifnya adalah, ya itu bukan urusan gue mungkin. Maksudnya? Ya, gue tuh awalnya gue berusaha kayak gue pengen preach soal seks bebas ini gitu. Enggak sebebas itu. Lu harus bertanggung jawab yang sangat besar gitu kan. Bahkan gue bilang ketika emang lu aktif sama pacar lu secara seksual gitu kan, lu bareng-bareng ke dokter. Tunjukin. Bahkan gue bilang gini mbak, sampai gue bilang kayak, oke, sekarang lu kalau misalnya lu mau having sex sama orang gitu kan, lu tanya aja, coba lihat cek darah terakhir kapan gitu. Dan itu menurut gue normal. Dan gue pengen menyampaikan itu tadinya. Dan sekarang Dengan cara gue berpikir, itu bukan urusan gue kan. sekarang berpikir ngapain sih gue dulu gitu. Iya, ngapain sih, bukan urusan gue, dia mau ngapain terserah lah gitu. Gini, karena ada tuduhan belum melakukan pelecehan, ya kan? Iya. Orang percaya gitu, karena personanya tadi Iya, di headline itu, yang orang cuma ngambil sepenggal soal Betul, dia adalah laki-laki yang gitulah emang ya, laki-laki yang bad boys gitu kan. Iya, iya. Gitu kan? Padahal sebetulnya orang yang membuat tuduhan kalau di Twitter itu pada bulan Februari tahun selanjutnya 2022 sudah memohon maaf, dia memohon permintaan maaf. Bahwa pengakuannya ceritanya dia bahwa dia sudah dilecehkan oleh Gofar itu adalah karena nenek sendiri, Ya. tidak benar dan tidak pernah terjadi. Iya. Tapi sampai sekarang masih banyak orang yang tidak tahu bahwa perempuan yang menuduh lo melakukan pelecehan itu sudah mengklarifikasi bahwa itu cerita tidak benar. Betul. Masih ada kecurigaan bahwa lu menekan dia. Iya, iya bu. Dia, lu banyak Apalagi ketika dia membuat sebuah video permintaan maaf, tiba-tiba berbarengan ada film Penyalin Cahaya. Ya seakan-akan kayak, aku udah nonton film Penyalin Cahaya, berarti kasusnya Gofar nggak bener gitu. Jadi kayak, Ting kenapa sih gitu. Tapi itu, ya gimana ya? Gue balik lagi, gue merasa itu udah selesai ya. Tapi kan publik mungkin ya, sampai sekarang masih ada yang percaya gitu Pak. Soal tuduhan itu Pak. Cewek itu dan keluarganya bilang bahwa ya ini dalam keadaan secara psikologi memang anak gue lagi gak baik-baik aja nih Bang gitu. ini sudah cari sukses gitu. Iya. Dan dia pada saat perempuan itu pada saat lokalisasi didampingi oleh kedua orang tuanya. Banget. Bahkan sebelum gue ngomong Mbak, gue bilang, gue gak mau ngomong sebelum lu didampingi sama LBH lu. Supaya ada saksinya. Iya, enggak, secara hukum ada pengacara ketemu pengacara lah Mbak. Oh, Ya, tapi ini orang tua yang datang. Ya, makanya ya kita semua sepakat. Kalau emang mau ngomong didampingi orang tua, lu harus memutuskan hubungan sama
lawyer lo dulu, baru gue mau ngomong. Gitu. Kalau emang lu masih tetap mau pakai lawyer itu, ajak sini kita ngobrol bareng. Kalau enggak gue nggak mau ngomong. Jadi dia sama lawyernya. Iya, tapi dia bilang ada sesuatu dan lain hal. Dia bilang kayak enggak, gue harus didampingi orang tua aja, cukup aja. Karena emang maksud mereka adalah untuk meminta maaf. Oh, sehingga tidak perlu lah tadi kalau. Jadi kan orang jadi kiranya lu ngancem dia supaya jangan Sama sekali enggak. Apapun kejadian itu. Di pada saat dia menerima tuduhan itu di bulan Juni 2021, gue berentet karena banyak hujatan ke dia sebagai pemilik saham dari Lawless. Akhirnya dengan waktu singkat, besoknya kalau nggak salah ya. Tapi kan emang gitu, Mbak. Itu pertanyaan sudah dikeluarkan Iya. demi menyelamatkan bisnis. Iya. Betul. Tapi itu memang terjadi ya. Iya. Tapi lo dikasih tahu nggak sih bahwa lo akan dikeluarin gitu? Atau lo taunya dari pemberitaan bahwa lo dikeluarin? Lu ketemu Lo ketemu? sama mereka? Ketemu. Tapi nggak ditanya. Ada apa sih sebenarnya gitu nggak? Cuma pasti saat itu kadang gue lagi gamal, Mbak. Blank pikiran gue. Jadi ketika lo ngomong apa, gue akan iya aja. Lagi blank banget tanpa didampingi sama manajer gue, tanpa didampingi apa, kita ya blank aja, blank. Bahkan gue juga nggak ingat kejadian itu tuh, lupa ingat gue. Sekarang nih lu masih blank. Lu bisa nginget lagi nggak momen itu? Momen Sering tahu. Momen lu tahu bahwa lu lagi ada cewek ngomongin lu nih gitu. Lu tahu dari mana? Dari manajer gue. Oke. Ya, Terus pas saat lu baca, apa yang lu rasain pertama kali lu baca? gue suka ngobrol sama cewek ini. Lu merasa lu harus ngobrol. Gue suka ngobrol sama cewek ini. Oke. Terus ketika lu baca komentar-komentar, kapan lu baca komentar-komentar? Wah, malam itu cuma kok, wah ini kok langsung berderet, langsung memenggal dia. Karena kan baru tuduhan. Iya. Mbak bayangin ya, sekarang kalau misalnya saya nggak suka sama orang, ya saya bikin tweet aja gitu kan. Karena dari tuduhannya udah bisa ketonggal karir orang. Dari sebuah tuduhan yang belum tentu kebenarannya valid. Zaman sekarang loh, Mbak. Jadi bayangin sebegitu jahatnya kata-kata yang ditulis yang belum tentu tuh benar apa enggak gitu. Makanya saya jadi berpikir gitu kan, ketika memang ada perempuan yang jadi korban beneran, ketika dia mau speak up kan jadi sulit gitu. Tapi ini mungkin teori paling dasar ya, Mbak ya. Gue gak melarang speak up, ya siapapun boleh speak up soal apapun. Tapi ini teori paling dasar yang mungkin diajarkan dari orang tua kita dan lingkungan sedari kita kecil, yaitu pertanggungjawabkan apa yang kita ucap, apa yang kita tulis. Jadi pada saat lu baca itu Twitter lu, gua harus ketemu nih orang. Tapi lu nggak kepikiran untuk jawab langsung di Twitter juga untuk mengklarifikasi. Habis itu gue jawab. Gue nge-tweet bilang, gue gak melakukan itu. Gue mau membuka pintu selebar-lebarnya, mau cara apapun itu, termasuk kalau mau cara hukum, gue ayo gitu. Gue membuka pintu selebar-lebar itu. Oke. Berapa lama lu sampai nulis itu tuh, mikirnya? Gue harus cepet, karena desakan dari mana-mana. Desakan dari mana? Dari mana misalnya? Dari kerja? Dia dari kerjaan, dari usaha gue. Gitu. Jadi gue harus cepat malam itu mengeluarkan statement. Tapi ketika lu baca bahwa itu tidak mengubah apa-apa. Malah semakin jadi badannya. Ombaknya malah makin tinggi. Jadi kapan lu blank? Kapan? Besoknya. Besoknya. Kenapa blank? Karena badan itu semakin gede. Gue bangun tiba-tiba 54 miss call, berita semua di portal di mana-mana gitu. Baru sekali kayak gitu. Apa yang ada yang utama itu apa? Seremnya, terus apa lagi? Ada kekhawatiran? Gue gak bisa mikir saat itu. Lo gak bisa mikir? Gak bisa mikir. Blok aja sebeleng-belengnya. Baru jam 9 pagi gue meeting sama Lawless. Dan lo juga tetap itu gak bisa mikir? Gak bisa mikir. Jadi pada saat lo dikeluarin? Ya blank aja. Ya mungkin yang terbaik. Ya udah. Terus berapa lama lo blank? Sering sekali, Mbak. Sering sekali. Banget. Ada momen kayak blank gitu, mau ngapain ya blank gitu kan.
Ada momen dimana takut keramaian. Mau divaksin pertama, gue ngumpet gue banget di Jadiin Village gitu kan. Ya kan kita vaksin kayak biasa aja gitu, nggak ada privilege apa-apaan. Ya ngantri seperti biasa gitu kan. Pas rame banget gue ngumpet di WC, nangis, mendekam selama jam. Ya takut keramaian itu, kayak parno gitu. Lu ngebayangin apa kalau lu ketemu orang-orang? Banyak suara-suara di kepala gue yang bilang anjing nih orang ini dia gitu. Dia ngomong. Iya, kayak aduh kayak gitu lah Pak. Iya. Dan memang ternyata tuh sampai sekarang pun juga ya kadang-kadang masih. Lu gak pengen ngomong ya? Ngomong yang berat-berat. Kan itu banyak ya media yang hubungi lo pengen wawancara. Lu gak pengen segera meluruskan gitu? Karena gue takutnya gue nggak mau dalam keadaan blank gue ngomong yang memang belum gue rencana. Gue pengen tahu ini kenapa, karena gue nggak tahu ini apa sih. Gue pengen tahu dulu, ketika udah tahu gue pengen valid dulu gitu. Baru gue ngomong. Karena gue juga nggak tahu ini apaan Mbak. Karena itu menurut gue tuh aneh gitu. Menurut lu aneh? Aneh. Lu sempat menduga apa? Banyak Mbak. Boleh tahu? Kayaknya jangan, tapi konspirasi ini tuh lumayan gede sih. Tapi gue kayaknya jangan ngomong. Jadi lu sempet macem-macem kan? Iya, dan gue riset ke beberapa teman gue kayak, ya mungkin valid pikiran lu gitu. Jadinya ya udahlah. Ini kan jadi udah berat ya. Terus, tapi dari sisi yang lain nih, menurut lo tuh, ya ibaratnya kalau orang jatuh tuh ketimpa tangga pula gitu kan. Yang tangga lu satu lagi adalah lu di bulan 12, gitu kan? Iya. Apalagi yang menurut lo nih, gila, ini bertubi-tubi banget sih masalah gue. Kontrak hilang. Berapa kontrak? Total nilai 10 M. Hah? 10 M. Kayak dulu ya? Ya saat itu jangan lagi banyak Mak. Karena mah susah. Lagi ingin beranjak lah, gak apa-apa. 10 M. Yang hilang, yang akan kita tangani. Ya akan ditandatangani. 10 M. Yang lo harus ganti rugi? Gak ada, karena terima kasih buat brand-brand yang masih percaya gitu sama gua dan gak masalah kan hal itu. Keluarga lu? Stres lah, apalagi adik gue dan nyokap gua. Tiap hari ngubungin nangis gitu. Jadi ya harus handle semuanya. Nyokap lu gimana? Dia percaya banget sama gua. Dia pasti percaya banget sama gua. Dia selalu mendoakan gua tiap hari sekolah tapi segala macam selalu doain. Itu pasti yang paling berat. Ya. Yang bikin gua energi salah satunya adalah nyokap dan adik gua sih. Kayak anjing gue harus bisa kelarin ini nih gitu kan. Harus bisa ngelawan nih karena ya kan laydown lumayan nggak aktif di YouTube tuh nggak salah sebulan deh. Besok kayak aktif lagi baru karena lagi mikir ngapain bengong. Bahkan kadang lagi main PS tiba-tiba keluar mata kayak anjing gue kenapa nangis ya? Hal-hal yang nggak gue lagi nggak sedih lagi blank aja gitu lagi main PS. Tiba-tiba lah ini kenapa nih gitu? Karena cuma bengong suka heran gitu. Jadi kayak gitu loh. Apa yang lo khawatirin ketika lu lihat nyokap lu sedih, adik lu sedih? Lu ikut sedih pasti, tapi ada yang lu khawatirin nggak? Khawatirin ya orang akan berpikir kayak udah adiknya Gofar nih nyokapnya Gofar gitu kan. Jadi membawa ketidaknyamanan ke mereka. Tapi itu terjadi? Terjadi. Ditanyain tetangga. Iya kayak ini adiknya rapis. Gila hebat deh. Orang bisa menuduh orang bisa memenggal orang dengan sebuah tweet tanpa didasari ini valid apa enggak kebenarannya gitu. Itu gila Mbak. Hari ini tuh gila Mbak. Hari itu semua gila Mbak. Itu tujuannya amat serius. Iya. Dan bahkan lo belum yang nggak ada, untuk kami-nya nggak ada. Iya. Dan sampai sekarang juga akan ada juga orang-orang yang tidak percaya bahwa lo tidak bersalah. Iya pasti. Dan sekarang tugas gue ya udah tuh urusan lu. Dan bahkan kan sekarang modelnya gitu, cancel. Ya cancel culture. Yes. Wah itu gila Mbak. Itu budaya luar yang akhirnya nyampe juga di Indonesia. Termasuk pada saat lo mau dapat kerjaan sebagai penyiar radio. Iya. Cancel. Di cancel. Lumayan kan Mbak. Rekor baru, salah satu penyiar Indonesia yang pernah di cancel sama masyarakat. Itu tahun lalu ya? Itu dalam keadaan apa pada saat? Emang ibu bilang enggak lah, ini udah gue cabut aja. Nggak jadi gak usah siap.
Kalau begini, nih yang mau kan, ya udahlah gue siap. Demi mengempani kehausan emosi orang-orang ke gue, ya gue memilih untuk itu. Tapi dalam hati emosi lo marah pasti. Marah, tapi saat itu gue berpikir bahwa ada banyak periuk yang akan terganggu kalau gue memaksakan diri. Jadi gue cabut aja, nggak jadi share. Detil. Kalau udah hijack si Rio tuh dari Jack, yuk udah keluar aja, ikut gue ke Prambors yuk, siaran bareng gue, siap, gue jadi cancel. Tapi tuh Rio masih siaran. Terus apa yang lo lakuin pada saat itu ketika ya udah Santai juga, santai banget. Kayak ya bukan, udah kayak bukan rezeki aja. Lebih ke situ sih. Dibandingkan sama yang pertama ya, yang pas radio mah santai banget. yang pertama tuh maksudnya yang pas Yang awal-awal. Kalau pas radio mah tuh udah santai banget. pada saat kontrak tuh nggak jadi tanda tangan. Iya, itu kan kayak aduh gitu. Padahal cicilan banyak. Kalau Cicilan cuma satu. untungnya ya. Oh, rumah doang. Berapa tuh waktu itu? Kebayar tak? Kebayar. Terus kebayar. Akhirnya kebayar. Kebayar. Walaupun pemasukan lo sempat mengganggu pemasukan nggak? Banget. Lo kan pada saat lo memutuskan berhenti radio, lo katanya mau fokus di podcast gitu kan? Iya. Kan? Ya jual mobil aja 5 biji. Tapi bisa ya? Bisa. Jadi terus dengan masalah ini apa yang terjadi dalam hidup lo selain lo nangis di kamar mandi, lo takut ketemu orang? Itu berapa lama tuh lo mengalami mental breakdown itu? Sampai sekarang masih pengobatan sih, Mbak. Serius? Iya. Apa? Itu di dekat sini, rumah sakit sini. Apa pasti lo rasain kan? Apa? Panic attack? Iya. Kalau pada kepala kesemutan, nggak bisa napas. Triggernya? Nggak jelas. Gitu? Iya. Berapa sering? Lumayan sih. Makanya ada lagi pengobatan. Ada satu menceritakan lagi, lo terpaksa harus mengingat lagi kejadian itu? Sekarang ini enggak. Gue nggak masalah menceritakan. Mungkin ada beberapa kayak lebih ke apa? Nggak ngerti juga sih. Kadang-kadang kayak misalnya di pesawat juga ada pada ketek. Gitu. Iya. Kalau nggak tahu lagi di rumah juga ada apa ya gitu. Nggak jelas juga. Terakhir kapan? Ini kemarin lah. Minggu kemarin? Lagi apa? Lagi di kamar. Terus? Nonton Netflix. Sudah kejadian mungkin ngingetin gue ya. Film apa? Aduh gue lupa gue film apa ya. Lupa gue. Kejadiannya? Tapi lu gak tahu juga kejadian apa? Langsung gitu. Suara. Terus? Ya napas aja udah kayak sakit terus mukul-mukul gitu. Mukul-mukul. Diri sendiri. Makanya harus ada beberapa obat lah yang harus gue minum. Sampai sekarang masih. Sekarang udah berkurang. Sering kan? Jauh. Berarti dulu itu seberapa sering lo tuh? Ya dulu mbak orang ngetok Gojek atau nganter GoFood gue ngumpet di lemari. Disangka mau persekusi orang-orang itu. Dulu tuh kayak gitunya. Tapi kalau lo mesti hidup, lo mesti makan. Ya harus. Terus gimana? Ya mau nggak mau mbak. Ada baiknya. Makanya ketika emang lagi kayak gitu ya. Gue harus tahu gue harus keluar dari ini. Ayo keluar yuk mutus enak ya lagi. Siapa yang dampingin? Ada teman. Dan cewek gue sama satu teman gue yang memaksa gue untuk yuk ke psikiater gitu. Dan dia yang gue ngerasa gue apa-apa gitu. Karena belum pernah mbak nyentuh obat itu seumur hidup. Kayak dulu kan orang kayak Inek apa Sanak lah apa Happy Five. Gue gak pernah, gue gak tahu rasanya. Emang kagak mau pernah nyoba gitu. Iya obat penenang. Iya gitu kan. Sekarang ini juga. Tapi lo bisa tidur pada saat itu? Nah jadi gini mbak. Yang lebih parahnya adalah gue tuh sampai ngunci gigi gue gak bisa ngomong kan bahaya. Misal gue nge-MC atau apa kan bahaya tuh mbak. Gak bisa bener kunci gini. Tidur tuh lebih parah kalau lagi tidur, kuncinya parah. Makanya gue
Oh banyak deh, urutannya tuh gue ke dokter gigi karena gusi gue sama gigi gue ada namanya, kalau nggak salah afraksi gitu. Jadi gigi dan gusi ada kayak got karena tekanan terlalu kuat gitu. Sampai gue ke dokter gigi nambah lagi banyak deh, ini duitnya banyak banget keluar. Ini ngunci parah. Ya bayangin mbak mau nge-MC gitu kan, tiba-tiba ada ketek ngunci nih. Ini nggak bisa kerja dong. Pernah tuh kejadian gitu? Pernah. Yang untungnya ada obat itu. Gimana mau masukin obatnya kan lo uci? Wah kalau enggak kalau mau obatnya bisa mbak. Tapi untuk ngel itu kayak ngunci banget itu. Kalau minum mah masih bisa. Lu kalau lagi MC tiba-tiba uci aja gitu? Ya untungnya pas di panggung sih belum pernah. Dan lu gak tahu kenapa pemicunya? Ini tuh Tiba-tiba aja gitu? Tiba-tiba aja. Ya karena keramaian mungkin deh. Iya. Iya tapi bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur ada obat itu. Tapi sempat ada masa di mana lo bisa tidur? Itu ada. Tidur 2 jam sejam setiap hari. Mimpinya? Karena gue takut kalau tidur mimpi buruk. Entah kenapa gue selalu mimpi ditabrak orang. Ada sesudah kejadian itu? Iya sering banget tuh gue mimpi ditabrak orang. Kayak mobil gitu? Iya. Udah tabrakin? Tabrak gitu kan. Gue bercerita sama cewek gue mau ditabrak lagi nih. Nah biasanya gue lari mbak kalau gitu mbak. Kalau lagi stres banget sebelum tidur nggak bisa ngapa-ngapain, aduh daripada obat lari kali ya gitu, lari yang capek banget tidur baru. Kan ya ada fotonya nih waktu lo awal-awal tuh ya. Gue mana kalau jelas banget sumpah ya kan. Iya, setelah ini ya tidur sejam 2 jam nih. Tidur sejam 2 jam, ya ketok Gojek turun tempat ya. Iya. Tapi ternyata mbak tahu nggak keadaan gue kayak gini itu dibawa sama orang. Orang kan suka ketika lu benci sama seorang, lu pengen orang itu hancur-hancurin. Dan inilah yang dibawa sama orang. Lu tau dari mana kalau ini lah yang ngomong? Ya karena kan gitu mbak. Ketika orang benci sama kita, dia pengen sampai hancur-hancurin kan gitu. Kerjaan semua hilang gitu. Emang ada yang bilang dia senang? Lu tau dari mana kalau ya itu orang senang nih? Ya ketika gue nggak jadi siaran pun ya mereka kayak berpesta mungkin. Tahu dari mana? Karena dari komentar orang. Ya Lu masih bacain komentar sekarang? enggak. Tapi saat itu ketika ada masalah itu ada tim PR. Tim PR dari ya gitulah yang membaca soal perhelatan soal siaran ini. Jadi kalau bisa dari laporan-laporan itu. Dari by data gitu gue menangkap bahwa ya udah. Ini nanti kalau ini mah muka lagi kusut mbak. Nanti tidur sejam 2 jam itu. Pada saat lu berpikir, lu mengira bahwa kalau orang melihat lu yang lagi ancur-ancuran gini ke orang seneng gitu ya. Apa? Nggak inget juga sih mbak. Macem-macem itu nyampur aduk gitu. Apa? Sampai ada yang fatal gak? Ya lagi ke rumah temennya cewek gue gitu kan, orang banyak gitu, gue keluarnya ngerokok ya, tiba-tiba kayak cewek gue narik gue balik aja yuk, balik ke mobil balik gitu, sampai rumah kayak tadi kenapa apaan? Jadi ketika gue lagi ngerokok dia ngintip nih, gue lagi nyakar diri gue dan gue nggak tahu gue lagi nyakar, makanya gue kalau lagi mandi gue perih ya, karena gue ngeliat cewek gue ngeliat lagi ngintip gue lagi nyakar. Nanti ditarik sama cewek gue, balik aja yuk. Nah kan pada saat lu cari pertolongan, itu kan orang-orang yang ayo cari pertolongan. Ya. Tapi kan itu harus butuh dari kesadaran diri sendiri dong. Iya betul, karena gue awal nih enggak lah ini emang lagi sedih aja, bisa dilewatin gitu kan. Momentumnya apa? Ketika lu sadar iya ini. Karena menyakiti diri sendiri tuh makin parah. Parahnya? Ya mulai mukul, gue tuh sering sakit pala gue gitu. Karena gue nggak secara tidak sengaja, gue nggak sadar gue mukul-mukul aja. Gak sadar? Gue coba pusing gitu. Karena harus lu pukulin. Iya, pusing itu bisa lama gitu. Bahkan pernah sampai vertigo gitu kan, ini nggak bener nih. Ya bener nih gitu kan. Setelah karena sering pusing itu makanya. Ya ini nggak bener nih, gue harus di tangan yang ahli dan tepat. Seumur-umur lu gak pernah ngalamin kejadian yang berat menurut Pernah sih mbak, banyak banget yang tweet-tweet kayak nge-spill gua di Twitter, pernah gitu kan. Sebelumnya? Iya kayak udah lah ya gitu. Jadi ini yang paling berat. Iya karena kan semua wave-nya tuh gila banget, tsunami itu kayaknya.
paling berat lah ya. Karena melebar kemana-mana. Kalau ke gue doang berarti di diri gue itu gak apa-apa. Tapi melebar ke kerjaan, ke keluarga, ke teman, itu yang bikin gue pikiran. Maksud gue bilang, kalau satu tuh ya lu mau jelekin, mau ngecengin gue aja udah, jangan nyokap pemain gue gitu. Nih, fotonya diambil 2 tahun lalu, masa dimana gua terkena tuduhan yang menghebohkan. Saat itu depresi melanda, mendekam di rumah dengan rasa mencekam, gak berani keluar rumah, badan gemeter, sangat sesak, gigi beradu, gigit kuat, cakar diri sendiri, setakut itu. Suruh keluar di saat Halloween pakai topeng. Iya, itu tuh kocak mah. Kok ada sih? Gila, gue pertama kalinya bisa minum banyak di depan banyak orang gitu kan. Karena pakai topeng. Pakai topeng, pakai jaket kulit semua tutup gitu kan. Topengnya begini lagi. Pas banget Halloween, Mbak. Wah, ini saatnya gitu kan. Gue keluar aja tuh kan. Ini bisa party. Tanpa harus takut. Rasanya seneng banget. Iya. Makanya tuh kayak, aduh, untungnya gue bingung ya, nggak usah dibiarin kayak gini nih. Iya nih cewek gue. Kalau lihat ini sekarang, Kayak ketawa ngakak. Iya. Jadi apa hikmahnya? Udah lewat belum? Sekarang sih ya, kalau hikmah kan ya pasti ada lah Mbak. Tapi apa? Itu kan tadi lu yang ceritain hal yang efek negatifnya. Ada gak sih efek baiknya yang lo rasain dari diri lo dengan dikasih pressure sedemikian besar? Banyak. Yang pasti pertemanan gitu kan. Ternyata gue tuh harus lebih menghargai pertemanan lah. Dan gue tahu apa artinya teman gitu kan. Dan gue tahu apa artinya bisnis itu. Seringkali tuh kayak pertemanan lebih kayak air sama minyak Mbak, susah disatuin. Sebelum disatuin pasti ada tingkatan gitu kan. Yang memang harus dibedakan. Terus apalagi ya, cara ngomong kayak sekarang tanya Mbak Feni ini, mungkin gue akan berpikir berapa kali untuk mention apa gitu, takut menyakiti perasaan orang lain gitu kan. Ya terus ternyata gue tuh belajar bisnis baru, gue bikin velg mobil. Kalau nggak ada itu mungkin gue nggak bikin velg. 2 bulan gue mendekam di rumah, gue tuh langsung ambil laptop. Enggak, gue harus cari duit gimana pun caranya. Ya. Gue bikin konsep tiap hari presentasi ke brand-brand dong Mbak. Gue tahu bakal itu. Cuma nggak apa-apa. Dulu gue apa ya Mbak ya, fokus sama kenapa sih lo benci gue? Kenapa lo sebenci itu Mbak gue? Gue fokus. Tapi ternyata tuh luar biasa ngabisin energi ya. Yang gak ada jawabannya. Gak ada jawabannya. Sekarang ini yang gue fokusin lo orang-orang senang sama gue aja Mbak. Orang-orang senang sama gue, udah gue treat mereka. Dibandingkan gue ngempanin orang-orang benci gue gitu. Supaya suka malu. Iya. Dan itu lebih impactful jauh. Buat gue juga lebih tenang. Buat mereka juga lebih tenang. Dan gue akrab lagi sama teman-teman gue. Yang real teman. Iya, ternyata Mbak. Yang gue lagi ada masalah, yang nge-reach gue itu teman-teman yang antah berantah. Yang ternyata dibilang, akhirnya gue dibalas, selama ini gue nge-reach lu gak dibalas-balas loh. Kayak gitu. Bantuan apapun, teman-teman gue, teman-teman lama, terutama teman-teman SMA. Ada yang tiba-tiba ngasih kerjaan gitu. Yang lu gak duga-duga gitu. Kalau ngasih rezeki sih, kayaknya untuk teman-teman ya membuka jalan ada. Buka jalan Ada. Selain bikin file, apalagi pekerjaan yang tiba-tiba, oh ya ternyata di kangen baru, gue bisa nih sekarang nih. Membaca gerak gerik orang kali ya, yang ada maunya apa. Tadi masuk nih, ini enggak nih. Dia lumayan jago sekarang deh. Karena lu parno aja kali. Nah sekarang lu berani datang ke podcast gue? Atau ke podcast siapa tuh? Close door. Oh kalau ini kan lebih ke apa ya Mbak? Kita pernah ngobrol gitu kan, bukan kayak membalas budi Mbak Feni pernah jadi tamu saya gitu kan. Karena gini Mbak, ngobrol sama Mbak Feni itu enak banget. Gue tuh selalu bilang sama teman-teman gue suka banget yang TV personality ya. Yang gue suka tuh untuk cewek itu 2, Mbak Feni sama Ayu Dewi. Karena apa? Artikulasi tuh bagus banget. Dan storytellingnya tuh luar biasa. Jadi kayak gini kan membuat nyaman orang gitu kan. Makanya mereka juga orang mau Mbak Feni dulu. Karena kan Mbak Feni kan jago bisa mainin skis orang gitu.
Jawaban peres, gue juga bisa. Itu sangat diplomatis. Enggak, serius. Gue kayak pengen mengakrabkan diri sama orang-orang yang masih membuka pintunya untuk gue. Jadi lu sudah siap. Itu kan ibaratnya membuka diri lagi. Oh, itu menjadi apa ya? Seperti kayak, ya kan kalau membuka diri, artinya lu udah siap untuk menjadi target serangan, betul? Iya. Iya, gak apa-apa. Mulai pelan sudah mulai siap. Iya. Untuk itu. Iya. Lu namanya tuh kan bilang sama gue. Lu tau gak? Puncak tertinggi dari sebuah keikhlasan itu apa? Menertawakan masalah kita. Iya. Ini udah ketawa beneran. Iya, ini udah ketawa nah. Karena kalau kita dulu kayak ketawa gitu. Lucu ya. Tapi kalau mau diulang lagi, wah main amit gak mau. Tapi itu proses sih, nggak simsalabim. Iya, makanya kan ngobrol-ngobrol juga banyak. Kalau Denny Sumargo aja survive 5 tahun gitu kan, kayak emang ternyata susah banget. Dari kita tuh kayak gampang, kadang-kadang tuh ya kita ketawa, besoknya mungkin dalam kondisi tubuh yang berbeda mungkin kita bisa merasakan yang berbeda juga gitu. Bisa kepikiran. Iya, bisa kepikiran dan masih ya. Masih. Iya. Nggak simsalabim juga. Enggak. Tapi apa? Sekarang lu ngapain? Kegiatan lu apa? Sekarang masih YouTube kan dulu kan seminggu 5 ya, sekarang 3 aja. Banyak kan otomotif sih. Sabtu Minggu otomotif, hari Sabtu. Nah, gue tuh sekarang hari Rabu tuh bikin kayak ngobrol-ngobrol gini Mbak. Tapi sama teman-teman SMA. Dulu kan ada ngobam, ada ngobrak yang sama Mbak Feni itu kan. Sekarang sama teman-teman SMA. Ada satu teman yang kayak ya ini tol-tolan aja. Kita tuh ngobrolnya nggak ada opening, nggak ada closing. Kita ngobrol dapur banget. Kita ngobrolin guru kita zaman dulu. Karena gue nyaman ngobrol sama mereka Mbak. Dan gue lagi nyaman membuat sesuatu yang memang gue nyaman bekerja samanya gitu. Kayak nggak kerja aja ngobrol gitu. Kayak kita lagi nongkrong gitu. Jadi kayak lebih seru lah. Kayaknya itu dulu aja lah. Nanti kalau berikutnya lagi mau ada lagi ya udah ntar aja. Sekarang apa? Jadi belakang layar? Di belakang layar juga ada? Ada beberapa konsep-konsep ke brand-brand juga. Kadang-kadang gue kayak berpikir gue pengen membuktikan sama diri gue ternyata nama besar tuh nggak penting-penting amat ya ternyata ya. Yang dibutuhkan adalah skill ternyata. Ya gue mencoba adalah sesuatu baru, beberapa hal lah. Gue di balik layar aja nggak pakai nama gue, ternyata tuh campaign-nya lumayan gitu kan. Gue bilang kesini, kayaknya bisa deh gitu. Di belakang layar gitu. Anda lebih nyaman juga? Lebih nyaman juga lah tanpa serangan. Tanpa serangan. Tapi ya Mbak ya, ngomongin tanpa serangan itu kan nggak bakal mungkin. Karena bagaimanapun orang yang sangat baik aja pun juga pasti ada musuhnya gitu. Dan itu nggak bisa dihindari lah. Makanya yang tadi gue pegang sekarang adalah sempat gue bilang tadi, ya fokus sama orang yang sayang sama gue. Ya gue kan sayang banget sama mereka gitu. Misalnya follow di Instagram atau subscribe di YouTube, suka bawa gue banget ya gue reserve aja. Gitu. Lu fokus pada orang-orang yang sangat sayang dibandingkan kita fokus sama orang benci gitu kan. Karena yang benci malah belum tentu follow lu. Betul. Itu bener banget dah. Kenapa gue bisa ngomong gitu? Ketika gue di cancel dari radio, kan ada petisi ya. Petisi bilang bahwa Gofar tuh ngomongnya kacau banget, bisa merusak generasi muda. Gitu kan. Nah, tim gue melihat tuh merangkum kalimat-kalimat pedas yang ada gitu. Kebanyakan adalah kayak ya dia di podcast ngomong jujur ngomong ini ngomong cabul apa segala macam. Mereka nggak tahu treatment podcast dan siaran itu kan dua hal yang berbeda. Yang berarti mereka nggak pernah denger gue siaran. Benar. Karena yang kayak misalnya mau gue siaran Mbak, gue sebelum dengar Gofar siaran ya di abu-abu aja, nggak pernah yang gimana-gimana. Itu benar-benar pendengar radio. Dan siaran sampai 2012 sampai 2020 atau 2021 gitu lupa. Gue gak pernah Mbak yang namanya ngomong gimana-gimana, paling abu-abu aja udah dipanggil KPI ya. KPI itu pun gara-gara masalah yang lucu aja saat itu. Iya. Jadi gue merasa bahwa ya lo udah denger gue siaran. Iya, tapi ya udahlah gitu. Ya udah. Belum rezekinya. Iya, rezeki. Ini ngomong-ngomong soal yang tersayang ya. Ini kalau kata tim riset gua, baru kali ini loh Gofar tuh ceweknya ditunjukkan di posting. Sebenarnya dulu udah banyak Mbak. Nah, tapi
Waktunya singkat kali ya. Iya. Dan gue gak pernah ngapus foto-foto mantan gue di Instagram gue. Pasti ada. Tapi kan ini lebih beda aja. 3 tahun. Lumayan sering ya, 3 tahun. 3 tahun. Iya, lumayan sering lah di posting sama dia sekarang. Dan baru tahu gitu ya. Kita pikir kan ya, maksudnya mungkin ya gue juga nggak terlalu follow lo yang gimana banget gitu ya. Tapi kan ya itu tadi personanya yang nempel adalah wah Gofar tuh wah gitu kan. Terus ternyata dia bisa lo komit 3 tahun sama satu cewek. Ini diposting kenapa? Iya karena gue emang berterima kasih sama dia lah. Dia cewek gue tuh ya, selalu berada, gue selalu percaya sama gue gitu kan. Ketika gue lagi mendekam di rumah, dia sering datang, sering menyemangati gitu kan. Terus bantuin gue untuk pulih lah. Salah satunya. Dia percaya. Percaya. Dan dia ditanya sama orang, kan Gofar gini-gini ya, dia percaya. Kata dia, gue bertiap sama dia kok gitu. Enggak, bilang itu ya. Iya. Orang tuanya percaya. Gue nggak mau tahu banyak soal itu sih. Ya karena goal gue adalah ketika itu sudah saatnya kita akan membuka offernya lebih luas lagi nih. Gitu. Tapi sekarang mungkin gue fokus sama gue dan dia dan gue gitu. Membangun relation. Ya, ya. Trust dan lain. Ya. Terus, tapi kalau posting ini, ya tapi lu memang biasanya juga posting aja gitu ya? Posting aja. Awalnya gara-gara posting dia pertama tuh, gue dulu soalnya nggak nyaman mbak gitu. Waktu pernah story itu kan lagi lari pagi di GBK gitu kan, posting belakang nggak mention dia lagi nyuci rambut. Terus nggak ada mention dia, nggak kelihatan muka gitu kan. Terus tiba-tiba banyak netizen, siapa bang, akan banyak yang follow dia. Gue bisa tahu, aku udah tindikan dicari nih, gue follow siapa cewek tindikannya di sini. Terus? Nah dia nggak nyaman saat itu. Akhirnya makanya gue nggak post gitu. Nah, baru dia nyaman? Ya nggak apa-apa, minta izin. Kok dia minta izin? Gue post aja gitu. Baik banget loh dia. Iya. Maksudnya dia diposting setelah lu kena masalah nih. Iya. Berarti dia kepo banget gitu. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Dia baik sebaik. Jadi ketika dia mendampingi lo melalui masalah berat ini gitu, akhirnya lo menemukan apa dari dia? Iya ternyata dia sepercaya itu dan sekere itu, sepeduli itu. Sebelumnya emang gak ada yang kayak gitu? Jarang dia dalam keadaan susah sih mbak. Karena ke pacarnya senang-senang aja gitu kan. Kayak euforia cinta-cintaan gitu. Jarang pas lagi keadaan drop ini kan kayaknya salah satu dalam hidup yang drop banget gitu kan. Iya. Ya dia ada di situ di part itu gitu. Iya. Jadi ada perasaan apa? Utang budi? Enggak utang budi sih, lebih ke ia menyadari bahwa dia secare itu dan sepeduli itu. Jadi kalau ibaratnya sebuah angka 1 sampai 10 ya. 1 itu top 10 di bawah itu ya. Iya. 10 tuh lo udah biasa aja, gue sudah menjadi Gofar ya kemarin dengan versi yang lebih baik. Lu ada di fase mana 1 sampai 10? Sekarang ini? Ya. Nggak bisa nilai sih mbak. Takut nilai diri sendiri gitu. Kira-kira aja 10 ini udah fine banget. 1 tuh yang pada saat itu ya tadi lu blank ya karena 7 kali ya? 7? Iya. Bagus dong. 7 kali ya? Lu kan kira-kira 8 tuh kalau lu udah apa? Udah gimana? Lu nih udah naik nih gua nih dari kondisi gue ini. Oh ketika mungkin pekerjaan udah agak sedikit normal lah. Normal tuh gimana? Ya dulu kan kayak gak punya waktu untuk main gitu kan. Main aja pasti kerja gitu. Normal itu masih tetap bisa main, tetap bisa. Iya. Kalau sekarang? Sekarang kebanyakan mengkonsepkan sesuatu sih mbak. Yang gue belum banyak. Yang gue belum, masih beberapa konsep dan nggak apa-apa. Jadi lu kurang lebih mirip kayak gue ya. Hidup lu juga didefinisikan oleh pekerjaan. Jadi ide apa nggak ini dari pekerjaan? Ya, maksudnya ketika lu nggak ada kerjaan, lu seolah-olah kehilangan identitas. Iya, karena gue anaknya kerja banget sih. Anaknya kerja banget. Iya. Dari kecil kan. Dari kecil. Jadi itu benar kan bahwa itu juga salah satu hal yang berat banget sih dan membuat lu blank karena lu kehilangan kontrak,
Iya. Ketakutan lo nggak bisa diterima lagi di dunia yang sudah membesar nama atau lo besar di situ. Ada. Betul, ada. Cuman menurut gua sekarang apa ya, membangun brand sendiri, membuat panggung sendiri, Mbak. Dulu kan lebih ke apa ya, lebih kayak ada panggung nggak buat gue gitu. Sekarang gua lebih fokus ke membangun panggung sendiri aja, nggak kerajaan sendiri aja gitu kan. Nah yang beli adalah orang-orang yang pasti suka sama gua atau suka sama produknya. Ya untungnya gue di otomotif, Mbak, enak. Di otomotif tuh nggak banyak drama. Gue buat velg, enggak. Orang di velg, apakah pernah menanyakan Alak yang buat velg ini di mana ya? Enggak, Mbak. Iya. Iya. Tapi ketika lo menjadi seorang ya yang tampil di depan publik. Iya, makanya. Dan orang harus punya produk, Mbak, untuk terlepas dari cancel culture. Yang paling gampang tuh apa? Musisi. Iya, karena bagaimanapun. Ya contoh deh kalau mungkin. Musisi ya contoh deh kalau misalnya siapa ya? Orang-orang nyerah Virgun misalnya itu kan. Lagi nyerah Virgun itu kan. Ya dengerin suara cinta untuk selalu tetap nyanyi. Jadi orang tuh harus punya produk gitu, agar bisa membentengi dari badai-badai yang datang gitu. Kalau lu gak punya produk, lu ngerasa kalau lu gak punya produk? Akhirnya bikin Senang-senangnya? ada clothingan, ada. Clothingan. Ada sekarang bikin liquid vape gitu. Kan dari dulu bukan ya? Enggak, pas ada masalah. Kalau kemarin lah baru. Tahun ini baru bikin liquid vape. Berarti lu jadi pengusaha sekarang ya? Ya. Usaha aja. Ya kalau usaha aja. Satu hikmahnya adalah selain menjual diri. Iya betul. Itu ada resikonya ya ketika menjual diri itu ya. Menjual diri dalam arti ya skill kita ini, kita bergantung pada skill. Betul, karena ternyata dulu tuh gue berinvestasi, duit gue tuh di nama, Mbak. Di nama? Maksudnya berinvestasi di nama? Iya, Mbak. Gue pengen orang tahu gue tuh lagi ngerjain apa, sukanya apa gitu kan. Dan sekarang gue fokus di produksi. Oh jadi brandnya adalah diri lu? Iya. Kalau sekarang gue bikin nama baru. Velgnya namanya TBW, gak ada nama gue-nya gitu. Jadi menurut lo ketika lu membesarkan brand Gofar, pergi jauh ini lu besarkan. Iya. Seramanya itu ketika itu menyerang ke brand, itu menyerang ke personal. Dan lu gak ada backupan finansial, susah. Itu lebih beres. Iya, lu saran gue sih ketika emang punya nama, sekarang lagi punya nama banget gitu kan, carilah sesuatu yang memang ya kalau bisa nggak ada lulunya lah gitu. Barang aja. Lu pak di situ. Create di situ. Di belakangnya. Iya. Sebenarnya nggak punya investasi apa? Enggak. Nggak ada. Ada satu anjlok juga. Sosok main emas dulu. Mau nanya satu boleh nggak? Boleh. Dua juga boleh. Mbak punya pun banyak nih. Punya teman. Banyak nih ya? Iya. Untuk teman gue nggak banyak. Kenal banyak orang lah. Iya, kenal. Iya. Ketika Mbak lagi memberitakan acara gosip atau di TV lah, beritanya teman sendiri. Iya. Rasanya gimana, Mbak? Aduh, rasanya tuh. Pasti ada brief dulu dong sebelum syuting dong. Kan gue beritain ya teman sendiri ya. Iya. Kemarin baru tuh ya, teman gue, tapi dia bukan lagi kena kasus sih. Gue bacain minta izin ya, nama lu gue sebut. Tapi ada nggak sih dalam? Ya nggak enak sih sebenarnya. Ya nggak enak kan? Nggak enak. Ya. Nggak enak cuman ya gimana ya? Tapi ini pekerjaan gitu. Itu yang gue bilang kemarin itu, gue sedang selalu berusaha dan berproses untuk berada di keseimbangan. Apa tuh misalnya? Jadi gini loh, ya orang tuh nggak mungkin dia selalu benar gitu kan. Adalah saat-saat dia emang misalnya lagi mengambil keputusan yang resikonya nggak enak gitu kan. Yeah. Tapi kan ya hidup. Kalau gue sebagai orang yang menyediakan panggung atau menggali cerita gitu. Pada saat dia di titik yang lagi nggak enak itu, dia lagi berbuat salah, ya gue berusaha untuk gue berusaha untuk gimana caranya ngomong faktanya dipisahin sama asumsi. Dan itu kan kadang-kadang suka, ya itu tadi karena kita punya waktu yang live harus ngomong gitu kan kadang-kadang pilihan diksi itu juga mempengaruhi gitu. Mempengaruhi apakah kita tuh lagi judging, lagi asumsi, atau kita tuh lagi ngomongin fakta. Misalnya dia diberitakan ada tuduhan terhadap dia, itu fakta. Tapi kalau dia melakukan itu kan kita sebenarnya nggak tahu. Iya. Itu loh, hanya perbedaan diksi itu tuh kadang-kadang kita harus berhati-hati sekali. Iya. Itu yang menentukan apakah kita ini betul-betul berada di sisi yang netral
atau kita berada di orang yang jadi hakim. Itu yang gue bilang gue selalu berproses dalam pekerjaan gue. Juggling di antara euforianya gila lagi ada aku semangat gitu sama gitu. Gila. Mantap Mbak Fes. Gue selalu berusaha untuk ya pada akhirnya itu yang gue bilang. Caranya adalah dari setiap peristiwa ini apa? Itu gue harus memberikan rangkuman apa nih yang bisa kita pelajari. Jadi dari kehidupan yang dijalani Gofar ada banyak loh, banyak sekali gitu. Salah satunya adalah Gofar di sini cerita, bukan berarti dia udah nggak apa-apa. Ya, Ini hidup itu proses termasuk penyembuhan dari masalah lo itu penyembuhan. Tapi ketika dia berani melangkah, itu artinya dia sudah mulai proses penyembuhan. Walaupun nggak serta-merta akan sembuh. Betul. Dalam sekejap. Betul. Dan ya, yang namanya persepsi orang itu kita nggak bisa kontrol. Yes. Yang paling bagus yang lo lakukan, menurut gue ini juga perlu menjadi mantra buat banyak orang adalah ketika orang begini-begini, ya itu problem lo lah. Benar. Kita harus fokus pada yang di sekitar kita, the real people. Itu dulu selama proses penyembuhan diri. Because the real people itu yang benar-benar membuat kita sadar bahwa di dunia kita inilah orang-orang ini di dunia nyata. Dan mereka secara kita sadar, tanpa kita sadari mereka masih care sama kita gitu kan. Iya, dan itu, kita sering abaikan gitu. Dan itu mungkin juga salah hikmah. Ya. Mungkin dulu kita suka lupa menu itu. Kita nggak punya waktu banyak. Dan ketika kita terkena masalah, ya udah lu ke jalan aja, lu terus melangkah. Ibarat naik sepeda, ya kalau berhenti lu jatuh. Jadi lu terus melangkah, walaupun lu ditolak di apa, ya lu melangkah. Karena pada saat lu melangkah, lu akan menemukan hikmah. Ini lu urusin terjemahannya ya. Lalu abis ini juga ada orang percaya, syukur, nggak percaya. Ya udah, urusan tuh. Jadi fokus aja sama diri lo. Betul, Mbak Fen. Enggak akan terima kasih tanya. Sama-sama Mbak Fen. Sehat-sehat selalu Mbak Fen ya. Oh, udah habis lo. Tidak, saya memang aus orangnya. Lagi air mineral. Terima kasih juga buat Anda yang sudah mengikuti perbincangan ini gitu ya. Ingat kalau Anda masih ingin menghujat gitu ya, tanggung jawab sendiri. Jangan menyalahkan saya. Kamu ya, soalnya suka mengorek-korek. Saya ngobrol. Dia kemana loh orangnya, ya kan? Jadi ya, itu keputusan kita. Apakah kita mau mengambil pelajaran baik atau hanya fokus untuk mencaci keburukan? Atau mau belajar dari sesuatu yang terjadi pada manusia lain? Itu adalah pilihan kita sendiri. Spill the tea. Jangan lupa nonton sampai habis. Duitnya situ, oke? Oke then, let's spill the tea.